Anak muda mana sih yang nggak tahu Korea sama Jepang? Korea yang terkenal dengan drama yang penuh intrik dan plot twist, serta Jepang yang populer dengan anime yang syarat imajinasi dan produksi gambar epik. Penduduk keduanya diketahui tidak banyak yang memiliki keyakinan terhadap agama. Namun ternyata Islam di sana sudah menjamur sejak Perang Dunia Kedua. Sekitar 100 sampai 200 ribu penganut Islam di kedua negara tersebut tidak lepas dari pembangunan masjid pertamanya sebagai tempat beribadah jamaah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan ajak sahabat muslim jalan-jalan ke Seoul dan Kobe. Berikut masjid pertama di Korea dan Jepang. Seoul Central Mosque adalah masjid pertama dan tertua di Korea Selatan yang mulai digunakan sejak tahun 1976 atas keputusan Presiden Korea Selatan pada Mei 1969. Tempat ibadah umat Islam ini menjadi satu-satunya masjid yang ada di ibu kota negara, tepatnya berada di distrik Yongsan, Itaewon, Seoul. Keberadaan Seoul Central Mosque justru menjadi salah satu ikon turisme di daerah Itaewon. Bangunan masjid yang menggunakan kubah bertema Timur Tengah tampak unik dan berbeda dari bangunan di sekitarnya. Mengutip buku sejarah sosial muslim minoritas di kawasan Asia, karya Asep Ahmad Hidayat, berdirinya Seoul Central Mosque sebenarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Korea. Selama Perang Korea pada tahun 1950-an, negara Turki modern telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk membantu Korea Selatan di bawah kendali PBB. Tak lama setelah Perang Korea selesai, beberapa orang Turki yang bertugas di Korea Selatan, selain melanjutkan tugasnya sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, mereka juga mulai mengajarkan tentang Islam kepada penduduk asli. Selanjutnya mereka mendirikan asosiasi yang diberi nama Korean Muslim Society pada tahun 1955. Organisasi ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korean Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada tahun 1967 dan masih beroperasi hingga saat ini. Federasi Muslim Korea inilah yang memiliki peran penting dalam mendirikan Seoul Central Mosque di Itaewon pada tahun 1976. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah sholat, tetapi juga dilengkapi dengan kantor, ruang kelas untuk belajar, dan aula untuk kegiatan seminar dan konferensi. Hal ini ditujukan agar masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Mengingat mayoritas Muslim Korea merupakan kaum imigran, maka khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha di masjid ini disampaikan dalam 3 bahasa, yakni Arab, Inggris, dan bahasa Korea. Mengutip dari buku Muslim Traveler Korea Selatan, karya Fitriana Astuti, bangunan Seoul Central Mosque cukup luas dan terdiri dari 3 lantai. Di lantai dasar terdapat ruang pertemuan dan kantor Federasi Muslim Korea Selatan. Sementara ruang sholat untuk laki-laki terletak di lantai 2 dan bagi perempuan berada di lantai 3. Bagian dalam maupun luar bangunan masjid didominasi dengan warna biru, putih, abu-abu, dan hijau. Di bagian luar terdapat puluhan anak tangga untuk akses langsung menuju lantai 2 masjid. Ada 2 menara yang di tengahnya tertulis Allahu Akbar berwarna hijau dan bercahaya saat malam tiba. Banyak sekali travelers yang mengambil foto dengan latar belakang anak tangga dan kaligrafi indah itu. Selain itu, di halaman masjid terdapat pula tempat wudhu, serta TK Islam Prince Sultan Islamic School sebagai lembaga pendidikan anak-anak muslim atas bantuan pemerintah Arab Saudi. Di dekat pintu masuk, ada tata cara berbusana di masjid. Pihak masjid
juga menyediakan rok untuk pengunjung perempuan yang memakai pakaian pendek. Namun, penggunaan hijab tidak menjadi keharusan. Nah, bergeser dari negeri gingseng, sekarang kita terbang menuju negeri sakura. Pada 2 Agustus 1935, Masjid Kobe diresmikan dan menjadi masjid pertama di Jepang. Umat muslim yang ada di Jepang pun berdatangan untuk mengunjungi masjid ini. Gak heran kalau Kobe kemudian disebut juga sebagai Mekahnya Jepang. Dokumentasi paling awal tentang Islam di Jepang berasal dari Sultan Turki Utsmaniyah yang bernama Abdul Hamid II, mengirimkan pasukan Angkatan Laut Utsmaniyah ke Jepang dengan niat kerjasama yang baik di tahun 1889. Ketika para Angkatan Laut Utsmaniyah dalam perjalanan kembali ke negara mereka, badai hebat menghancurkan kapal mereka di lepas pantai prefektur Wakayama. Hal ini membuat ratusan orang di dalam kapal tersebut meninggal. Hanya 90 orang yang berhasil selamat dari peristiwa itu. Dan kemudian dibawa ke Kobe sebelum diterbangkan kembali ke Istanbul. Simpati Jepang terhadap Turki inilah yang mendasari persahabatan antara negara Jepang dan Turki. Bangunan Kobe Musurimu Moskow bergaya Timur Tengah dengan bentuk bulan sabit di puncak menaranya. Dengan arsitektur khas gaya Turki tradisional, namun bentuk jendelanya meruncing mirip dengan masjid-masjid di India juga Persia. Beberapa sumber menyebutkan perancang Masjid Kobe adalah Jan Joseph Swagger, seorang arsitek asal Ceko. Saat Perang Dunia Kedua, Kobe mendapati serangan bom Amerika Serikat. Namun Masjid Kobe tetap berdiri dengan megah. Hanya beberapa retakan di dinding dan kaca-kaca jendela pecah. Kemudian pada tahun 1995, Kobe kembali hancur karena gempa bumi besar Hanshin. Namun Masjid Kobe tetap berdiri kokoh. Kekuatan masjid untuk bertahan dari bencana termasuk banjir Kobe yang mematikan tahun 1938 membuatnya mendapatkan gelar The Miracle Mosque atau Masjid Ajaib seperti yang sering digambarkan oleh penduduk setempat. Mengutip Japan Traveler, masjid tersebut berlokasi di Nakayamatedori di Chuoko, Kobe, Prefektur Hyogo. Tepatnya 10 menit perjalanan dari stasiun Motomachi Kobe, Jepang. Menurut keterangan yang ada di dinding masjid, Masjid Kobe dibangun melalui donasi yang dikumpulkan oleh Islamic Committee of Kobe dari tahun 1928 sampai 1935. Donasi tersebut berasal dari para Muslim India, Tatar, dan Turki, dan komunitas Muslim lainnya yang tinggal di sekitar Kobe. Masjid yang mempunyai 4 menara ini memiliki 3 tingkat di atas tanah dan 1 tingkat di bawah tanah. Setiap lantai mempunyai fungsi yang berbeda. Lantai pertama digunakan untuk ruang sholat jemaah laki-laki, sedangkan lantai kedua difungsikan untuk ruang sholat perempuan. Lalu lantai ketiga dimanfaatkan untuk galeri dan muazin mengumandangkan azan. Keindahan masjid ini tidak hanya dari eksteriornya saja, tetapi juga interiornya. Atapnya terdiri dari kombinasi atap datar dan kubah dengan struktur kayu dan atap tembaga. Dinding-dinding masjid dihiasi dengan marmer putih dan warna keemasan dilapisi dengan agregat terbuka. Terdapat mimbar sederhana dan mihrab yang dihiasi dengan prasasti emas pula. Sebuah lampu tergantung indah di aula utama lantai dasar yang dikelilingi oleh jendela kaca berwarna kuning. Di lantai pertama, ada ruang doa yang lebih kecil dan terhubung dengan ruang utama di bawah yang digunakan oleh jamaah wanita. Aula lain yang lebih besar terletak di lantai 2. Di samping masjid, terdapat bangunan yang berdiri dengan warna yang senada. Bangunan tersebut berfungsi sebagai pusat kebudayaan Muslim di Kobe. Di bangunan yang berlantai 3 ini, secara rutin menyelenggarakan pengajian, kelas belajar membaca Quran bagi anak-anak, serta sering juga diadakan acara yang memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya.
Kobe Musrimu Moskow berdiri sangat gagah bernuansa Islami, berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Suasananya sangat tenang dan teduh kontras dengan hiruk-pikuk dan kesibukan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu dia masjid pertama di negara Jepang dan Korea. Next, kita kunjungi masjid mana lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan, dan kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.